Ada tulisan postingan yang bagus di salah satu grup saya. Saya sudah minta izin kepada yang menuliskan dan beliau berpesan boleh diangkat, tapi agar ini menjadi kepentingan kita, aspirasi kita bersama, tidak usah disebutkan penulisnya gitu. Saya kasih judul aja, enggak ada judulnya, saya kasih judul Bangsa Nusantara Stop Baalawisasi. Di deskripsi juga saya sertakan ini tulisan versi aslinya. Saya bacakan ya. Perjuangan melawan Baalawi dibutuhkan jiwa dan rohani yang merdeka, karena ia terkait keyakinan dan doktrin yang telah menembus 4 generasi di atas kita, baik biologis maupun ideologis. Kapitalisasi nasab palsu untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan politik begitu transparan mereka lakukan oleh oknum-oknum Baalawi ini. Klaimisasi sejarah vital bangsa Indonesia dengan tidak bertanggung jawab dilakukan tanpa malu-malu. Pembuatan makam-makam bersejarah palsu dengan penyematan nama Baalawi disertai titi mangsa masa lampau ke depan akan menciptakan paradigma sejarah baru, pemalsuan sejarah baru maksudnya, bagi bangsa Indonesia, bahwa kemapanan Islam dan keindonesiaan kita tidak terlepas dari peran dan jasa Baalawi. Dari itu, jika hari ini kita biarkan, jangan kehilangan, jangan kaget, jangan kehilangan. Jika suatu masa nama Wali Songo dan pembawa agama Islam ke Indonesia lainnya akan dianggap fiksi. Begitu pula nasib pahlawan-pahlawan kita seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lainnya, walau tidak serta-merta dihilangkan namanya, akan dinarasikan bahwa mereka memerdekakan Indonesia ini tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak misalnya mendapat doa restu dari para Baalawi. Sebagaimana itu telah mereka lakukan dengan sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Sejarah pendirian Nahdlatul Ulama kan mereka juga sudah bikin versi sendiri. Semua itu telah mereka lakukan dengan nyaris tanpa hambatan. Mereka diuntungkan dengan label keturunan Nabi Muhammad SAW yang melekat diyakini bangsa Indonesia melalui doktrin dan tafsir keagamaan yang kebetulan diterima oleh Nahdlatul Ulama yang merupakan mayoritas Muslim di Indonesia. Kesakralan label keturunan Nabi menjadi modal mereka membangun semua narasi di atas. Kita dapat melihat bukan hanya sekelas santri, bahkan sekelas kiai begitu gigih membela mereka. Padahal pembelaan itu jika disadari penuh akan membuat eksistensi mereka sendiri terancam, baik ditilik dari nilai kebaikan yang selama ini diwaris dari para Wali Songo maupun dari sisi kemanusiaan secara umum, di mana warisan Wali Songo telah terbukti dapat membawa bangsa Indonesia secara merata memeluk Islam dengan nyaris tanpa pertumpahan darah. Di samping itu, ajaran yang diajarkan mereka, maksudnya Baalawi, telah mampu mendudukkan, di samping itu ajaran yang diajarkan mereka, maksudnya Wali Songo ya, telah mampu mendudukkan keislaman dapat berdampingan mesra dengan sisa-sisa keyakinan dan keragaman suku bangsa dan budayanya. Sementara klan Baalawi telah nyata sejak awal kedatangannya di Nusantara penuh masalah. Dilihat dari sisi kesetiaan kepada tanah tumpah darah, ajaran dan akhlak. Ini saya tambah ya, sejarahnya bagaimana kan sudah tahu semua sejarah kedatangan imigran Yaman itu, Baalawi itu, dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Dalam upaya mengembalikan pikiran umat ini, maksudnya pikiran yang sehat ya, yang benar ya, diperlukan para pejuang yang sakti, yaitu mereka yang mempunyai pikiran merdeka dari doktrin-doktrin itu. Berdasar kepada studi pustaka dan hasil tes DNA,
klan Ba'alawi telah terbukti bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas ya. Namun masih banyak saudara kita yang belum meyakininya. Doktrin yang telah kronis dan menular membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Syarat utama bagi dokternya, penyembuhnya adalah ia yang sudah mempunyai imunitas doktrin itu, yaitu mereka yang telah meyakini bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang secara ilmiah kan klan Ba'alawi memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Habib-habib itu loh. Yang sekarang udah mulai pakai sayyid, pakai sarib, pakai kahan. Meyakini Ba'alawi yang sudah jelas DNA-nya melenceng. Maksudnya melenceng dari DNA keluarga Rasulullah ya. Dikhawatirkan termasuk merendahkan kedudukan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas ya. Bukan keturunan Nabi, diyakini sebagai keturunan Nabi. Perlawanan menghadapi doktrin teologis Ba'alawi akan sulit dijalankan oleh orang yang masih memiliki kepercayaan bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena akan terjadi benturan psikologis yang kuat yang akan membawa dampak pada ketenangan jiwa. Takut kualat dan lain-lain. Iya, saya juga shock kaget ketika mengetahui kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan riset atau pustaka yang dilakukan Kiai Maduddin, Kiai Nur Yahya dan lain-lain, dan juga berdasarkan riset hasil tes DNA yang jejak digital tes DNA para Ba'alawi terutama dari luar Indonesia sudah ada lebih dari 200 orang yang tes DNA dari keluarga Ba'alawi, dan semua kan ternyata haploge Yahudi dari Khazar, Yahudi dari Ashkenazi. Padahal dulu saya yakin kalau Habib itu memang keturunan Nabi ya. Gimana wong kita harus ilmiah dalam beragama ya. Kita ikuti yang ilmiah. Maka mereka yang tercerahkan dengan sepenuh jiwa tanpa ragu sedikit pun bahwa Ba'alawi, maksudnya Habib-Habib itu ya, bukan cucu Nabi yang akan dapat membawa keselamatan individu lainnya. Ya orang-orang inna hudahudallah yang sudah dapat petunjuk Allah, meyakini berdasarkan fakta ilmiah, riset ilmiah bahwa Habib Ba'alawi memang bukan keturunan Nabi, yakin. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan individu bangsa Indonesia lainnya, wabil khusus yang sudah terdoktrin. Mari kita berbuat mulai dari yang kecil yang dapat kita lakukan untuk menyadarkan umat kekasih kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ini kita lakukan untuk menyelamatkan umat Rasulullah dari penipuan nasab, dari doktrin yang sesat, itu ya. Wabil khusus yang dialami oleh terutama itu bangsa Nusantara, ya dah. Karena Nusantara inilah pusat pemeluk agama Islam yang terbesar di seluruh dunia. Ini yang perlu diselamatkan ini. Yang sudah terlanjur ya biarin gitu ya. Yang sudah terlanjur sampai mati nggak mau tobat, nggak mau menerima hidayah, nggak mau bersikap rasional ilmiah, mabuk doktrin ya kita biarin aja. Kita yang sadar, yang paham bahwa Islam itu adalah agama ilmiah, agama rasional, dan berdasarkan kajian ilmiah dan berdasarkan pendekatan rasional para Habib Ba'alawi itu memang terbukti bukan dzurriyyah Nabi. Ya mari kita sadarkan saudara-saudara kita, mari kita berjuang. Bangsa Nusantara harus berjuang stop Ba'alawisasi di Nusantara. Merdeka!